Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Nafiri Allah telah terdengar memanggil setiap umat Allah. Amin. Dengarkanlah suara Nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara Nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjangnya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja, segala Raja, segala Raja, segala Raja. Baik, hari ini kita sampai pada nama yang ke-48. Bacaan firman terambil dari Yesaya pasal 11. Dan Yesaya 11 ini masih ada pada 2 minggu mendatang. Dan kita akan membahasnya karena ada 3 nama diterakan sekaligus dalam Yesaya 11 ini. Baik, Yesaya 11 ayat 1 sampai 10. Bahagian firman ini akan kita baca berbalas-balasan. Saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat yang genap, dan ayat yang ke-10 nanti kita bacakan bersama-sama. Yesaya 11, dan kalau sudah menjumpainya dengan hormat, saya kembali jemput kita bangkit berdiri. Yesaya 11 ayat 1 sampai 10, dan demikianlah bunyi firman Allah. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taduk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu.
Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya bersama-sama. Maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati kita. Relakan saya baca ulang ayat 1 dari Yesaya 11, karena akan mewarnai kupasan firman dan tema khotbahku hari ini. Ayat 1 Yesaya 11 berkata, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan Taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Garis bawahi kalimat permulaan ayat 1 dari Yesaya 11, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Itulah nama yang ke-48 yang diberikan Alkitab kepada Tuhan kita, tunas dari tunggul Isai. Itulah nama lain yang diberikan Alkitab kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Ia disebut tunas dari tunggul Isai. Dan berbicara soal tunas dari tunggul Isai, lalu 3 kebenaran yang mewarnai kepribadian dan keilahian dari Yesus Kristus Tuhan yang kita sembah dan kita layani. Hal yang pertama, Yesus tunas dari tunggul Isai melambangkan Ia Tuhan yang hidup. Sekali lagi dengar, Yesus tunas dari tunggul Isai melambangkan Ia Tuhan yang hidup. Suatu tunas adalah lambang kehidupan. Kita sayang tidak tinggal pada musim yang berlaku 4 musim. Jika sudah tinggal di Korea, di Cina, di Rusia, maupun di negara-negara yang berlaku 4 musim, pada musim dingin semacam ini, maka pohon-pohonan seluruhnya mati. Anak saya yang paling bontot sekarang ada di Harbin, Cina, bagian utara. Kami telepon dia tadi malam dan dia berkata, papi dingin sekali sekarang, salju sudah turun di Harbin. Pohon-pohon semuanya kering dan mati. Tapi nanti kalau musim semi datang, maka tunas pun keluar. Lambang berarti pohon itu tidak mati, dia hidup. Tunas berbicara tentang suatu kehidupan. Tunas tidak tetap tinggal tunas, dia akan berkembang menjadi ranting, berkembang menjadi dahan, dan anak boleh gelayutan padanya, oleh karena dia menjadi pohon yang besar dan kekar. Tunas berbicara tentang suatu kehidupan. Karena itu Yesus Kristus dilambangkan sebagai tunas. Berarti dia Tuhan yang hidup dan bergerak. Dia tidak Tuhan yang stagnasi. Dia tidak Tuhan yang tergantung kepada musim dan cuaca. Dia Tuhan yang tidak tergantung kepada apa yang sedang terjadi dan akan terjadi dalam dunia ini, dalam sebuah negara. Dia tidak tergantung kepada apa yang sedang terjadi antara Amerika dan Afghanistan. Dia tidak tergantung kepada politik suatu negara dan politik dunia ini. Dia tergantung kepada dirinya sendiri. I am that I am. Aku ada yang aku ada. Dia tergantung kepada dirinya sendiri. Dia tidak tergantung kepada GBI Mawar Saron. Malah GBI Mawar Saron tergantung kepadanya. Haleluya. Oleh sebab itu hari ini kita tidak menyembah kepada Tuhan yang mati. Yang punya telinga tidak bisa mendengar, punya mata tidak bisa berbuat apa-apa, punya tangan tidak bisa mengangkatmu dari lubang kubur dan menaruhmu pada bukit Sion karena namanya. Dia mampu melakukan segala perkara. Alkitab berkata, adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Karena itu harapkan mujizat, harapkan kuasa, harapkan sesuatu di luar akalmu dapat pikirkan. Harapkan sesuatu di luar jangkauan tangan kita, di luar bahu kita sanggup pikul. Bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Karena itu hari ini kita berbicara soal Tuhan yang hidup. Dia dilambangkan dengan tunas yang muncul, tunas yang keluar dari tunggul. Saudaraku sekalian, oleh karena itu Ayub mengungkapkan di dalam penderitaannya bahwa tunas yang keluar itu lambang dari sebuah kehidupan. Dia berkata bahwa jika manusia mati, maka habis ceritanya. Tidak lagi apa-apa yang dibicarakan perihal orang mati. Karena itu kalau mau sementara hidup, berbuatlah sesuatu. Sesudah mati kesempatan untuk berbuat sesuatu sudah tidak ada. Masih ingat cerita tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin? Pada waktu orang kaya itu di dunia tidak pusing soal apa-apa. Waktu dia hidup di dunia dia tidak peduli perihal Tuhan, perihal ibadah, perihal mencari kepada Allah. Mungkin menjadi kejijikan, olok-olokan bagi dirinya.
Tetapi pada saat dia sudah mati dalam tempat sengsara, baru tergerak mencari Tuhan, tergerak untuk bersaksi dan menangkan jiwa. Karena kalimatnya berbunyi begini, Bapak Abraham, izinkan Lazarus kembali ke dunia, memberitahukan pada 5 saudaraku supaya jangan mereka mengikuti langkahku yang salah. Berarti dia ungkapkan kerinduannya untuk bersaksi, kerinduannya untuk menangkan jiwa. Kenapa kerinduan menangkan jiwa ada setelah terlambat? Mari, inilah kesempatan untuk menangkan jiwa. Inilah penuaian besar-besaran. Tuailah jiwa, jangan pindahkan anggota gereja orang, tapi menangkan jiwa-jiwa yang baru. Bersaksi perihal Kristus Tuhan, bahwa dia Allah yang hidup, yang tidak berubah kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Oleh karena itu kesempatan bersaksi sekaranglah, kesempatan memberi sekaranglah, kesempatan untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan dan bagi sesama sekaranglah. Mumpung waktu kaki masih mantap, mata masih mantap, pikiran masih mantap, tangan masih berfungsi untuk memberikan satu rekomendasi. Perbuatlah. Jangan pada waktu sudah pensiun, sudah punya gigi tetapi ompong, tidak berbuat banyak lagi, baru kau berkata melayani lebih sungguh. Omong kosong semuanya. Berbuatlah sesuatu selagi kaya, berbuatlah sesuatu selagi usaha lagi ngetop. Saudaraku sekalian, oleh karena itu Ayub dalam penderitaannya mengungkapkan kalimat ini perihal tunasi gambaran kehidupan. Ayub 14 ayat 7 sampai 9. Ayub 14 ayat 7 sampai 9 berkata, karena bagi pohon masih ada harapan, apabila ditebang ia bertunas kembali dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air dan dikeluarkannya ranting seperti semai. Dengar saya baca ulang Ayub 14 ayat 7 sampai 9. Karena bagi pohon masih ada harapan, apabila ditebang ia bertunas kembali dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air dan dikeluarkannya ranting seperti semai. Ayub berbicara tentang kalau satu pohon ditebang, dia akan bertunas kembali di dalamnya. Tapi kalau manusia ibaratnya sudah mati, ibarat pohon yang ditebang, apalagi tunas yang mau keluar daripadanya. Baginya sudah tiada, kesempatan baginya sudah tiada. Oleh karena itu kesempatan manusia sekaranglah waktunya. This is the right time. Inilah waktu yang benar dan tepat itu. Untuk apa? Untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan, untuk menangkan jiwa, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Karena itu menang jiwa, bawa jiwa. Barang perlu kebaktian tidak perlu di sini saja. Kita pakai relay televisi ke lantai 5 gedung Geraha dan lantai 5 gedung pendidikan, karena ibadah begitu penuh dengan di jiwa-jiwa yang lapar dan haus akan firman. Karena kita menangkan mereka, kita membawa mereka pada Tuhan yang hidup itu. Jemaat kekasih, karena itu tunas gambaran dari sebuah kehidupan. Dan Kristus digambarkan sebagai tunas Tuhan yang hidup. Dia punya perasaan dan dia mengerti luka batin kita. Dia Tuhan yang punya mata dan melihat segala penderitaan kita, baik di sini maupun di Poso, di Maluku, di mana umat Tuhan sedang menghadapi tantangan iman yang luar biasa. Apa dia tidak peduli? Dia peduli. Apa dia tidak lihat? Dia lihat. Haleluya. Dan begitu cermatnya dia lihat sampai dia berkata, rambut di kepalamu aku hitung dan seutasnya pun tidak akan gugur tanpa aku mengizinkannya. Haleluya. Itulah Tuhan yang hidup. Dan yang menggambarkan bahwa dia Tuhan yang hidup, bukan manusia, tetapi dia sendiri. Tuhan Yesus sendirilah yang mengungkapkan dirinya sebagai Tuhan yang hidup. Dalam peristiwa Marta, Maria dan Lazarus di kota Betani, keluarga yang sangat dekat dengan Tuhan ini, bernama Marta, Maria, dan saudara laki-laki mereka bernama Lazarus. Lazarus sakit keras yang membawa kepada kematian. Dan pada saat dia sakit, kedua kakak ini, Maria dan Marta mengharapkan kehadiran Kristus. Tetapi Kristus sengaja terlambat datang. Bukan oleh karena dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia sengaja memperlambat langkah dan kehadirannya. Oleh karena lewat peristiwa keterlambatan itu, namanya hendak dimuliakan. Kuasa Allah hendak dinyatakan supaya semua orang percaya bahwa dialah Mesias, Juru Selamat yang hidup. Dia sengaja memperlambat kehadirannya. Dan oleh sebab itu waktu dia hadir, Marta mengungkapkan
bahwa sesungguhnya jika dia hadir pada saat Lazarus sakit, maka dia tidak akan mati. Maka inilah ungkapan dari Marta, Guru, jika engkau ada, saudara kami tidak akan mati. Lalu Yesus mengungkapkan kalimat ini perihal dirinya sebagai sumber kehidupan. Dia berkata, barang siapa yang percaya kepadaku, walaupun dia sudah mati, maka dia akan memperoleh kehidupan. Itulah ungkapan tentang dirinya, bahwa dia Tuhan yang hidup. Dia Allah yang memberikan pada kita kehidupan. Gambaran dari satu tunas yang muncul, gambang tentang kehidupan yang dimilikinya. Dialah Tuhan yang memberi kehidupan. Kepada perempuan Samaria di Perigi Yakub, dia berkata begini, engkau minum air dari sumur ini, engkau akan haus terus. Tapi jika kau minum air yang kuberikan padamu, haleluya, dahagamu hilang. Bahkan dia menciptakan kehidupan dalam dirimu yang berpancar sampai kepada hidup yang kekal. Dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Kehidupan ada dalam tangannya. Anda memerlukan hidup, jangan lari kepada siapa-siapa. Lari kepada Kristus, sumber kehidupan itu sendiri. Dialah yang menggenggam kehidupan kita sekarang maupun hidup nanti di dalam kekekalan. Karena itu pada dialah kita lari. Adalah kurang bijaksana kami hambatan hidup ini, pada di luar Tuhan kita lari. Adalah kurang bijaksana jika kepada pohon gunung dan kepada patung buatan tangan manusia kita lari untuk minta pertolongan. Lalu kepada siapa kita harus lari? Kepada Tuhan, sumber kehidupan itu sendiri. Dia yang memberikan kehidupan pada kita. Layaklah, pantaslah, dan paslah jika pada Tuhan kita lari untuk hal-hal bertalian dengan hidup sekarang dan hidup nanti. Dia tidak saja memiliki kehidupan, dia juga memberikan kepada orang-orang yang memerlukannya. Haleluya. Yohanes 10 ayat 10 berkata, aku datang supaya domba-dombaku memiliki hidup dan memilikinya secara berkelimpahan. Dia tidak saja memberikan hidup pada kita, tetapi hidup yang berkelimpahan. Hidup yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan. Haleluya. Walaupun kenyataan membuktikan bahwa banyak orang tidak menikmati kehidupan yang berkelimpahan, yang penuh kenikmatan dan kebahagiaan. Tetapi haleluya, itulah janjinya. Satu waktu Rasul Paulus datang ke kota Athena, dan di sana dia jumpa orang-orang yang membuat banyak patung-patung berhala. Dan dia mengamati semua patung yang tak terpermanai jumlahnya itu. Dan dia menjumpai di antara patung-patung itu adalah satu patung yang diberi nama Unknown God, Allah yang tak bernama. Lalu bertitik tolak dari itu dia mulai bersaksi. Dan dia berkata, Allah yang tidak kamu kenal itu hendak aku perkenalkan sekarang kepadamu. Allah yang tidak kamu kenal, itulah Allah yang memberikan kehidupan. Allah yang tidak ada pada patung-patung buatan tangan manusia, tetapi Allah yang memberikan kehidupan. Karena itu dalam Kisah Rasul 17 ayat 25, dia berkata di sana bahwa Allah memberikan nafas kepada semua yang hidup. Nafas yang ada padaku milik dia, nafas yang ada pada masing-masing kita adalah milik dia. Haleluya. Dia yang memberikan hidup kepada kita sekalian. Nafas berasal dari dia. Dan yang paling keren lagi ayat 28, dalam bacaan Kisah Rasul 17 itu dia berkata begini, sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, dan kita ada. Garis bawahi 3 kalimat menarik ini. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Di dalam dia kita hidup. Dalam siapa? Dalam Yesus Kristus Tuhan. Dialah sumber kehidupan itu, ibarat tunas yang sedang keluar. Tunas gambaran daripada kehidupan. Anda ingin hidup selama-lamanya sekarang maupun nanti, maka pada Kristuslah kita lari. Dia Tuhan yang memiliki kehidupan dan memberikannya pada kita. Dalam sebuah buku yang saya baca belakangan ini berjudul Mega Living 30 Days, berbicara soal bagaimana hidup sehat dan bagaimana hidup awet muda dan panjang umur. Mega Living 30 Days digambarkan tentang bagaimana makanan-makanan yang mendatangkan kesehatan bagi tubuh manusia. Maka dalam buku ini digambarkan bahwa ada 4 penunjang kehidupan yang Allah berikan bagi dunia ini. Yang pertama matahari, yang kedua udara, yang ketiga tanah, dan yang keempat air. Dengar, saya ulangi sekali lagi, dalam buku Mega Living 30 Days, maka digambarkan di sana ada 4 sumber kehidupan yang Allah berikan kepada bumi ini. Yang pertama matahari, yang kedua udara, yang ketiga tanah, dan yang keempat air. Salah satu unsur ini tidak ada dalam hidup ini, maka kematian melanda dunia. Bayangkanlah jika tidak ada matahari, maka kematian melanda bumi. Matahari memberikan kehidupan kepada semua yang hidup, baik tumbuh-tumbuhan, binatang, termasuk manusia.
Bayi harus dibawa ke matahari. Nenek-nenek yang sudah di kursi roda harus diberi jumuran setiap hari, barang perlu 1 sampai 2 jam. Karena di dalam matahari ada unsur kehidupan. Udara yang segar, kita menikmatinya. Ada orang mengatakan jangan lari pagi-pagi terlalu, karena pagi hari sinar matahari belum bersinar. Karena pagi hari kalau matahari belum bersinar, maka pohon masih mengeluarkan CO2. Sedangkan CO2 itu tidak penting bagi kita. Yang kita penting adalah O2. Kalau kita bernapas, kita keluarkan CO2 dan pohon memerlukannya. Jadi jangan lari terlalu pagi katanya. Larilah pada waktu matahari sedang bersinar, karena itulah udaranya segar. Saudara lihat di situ bagaimana udara sangat penting bagi sumber sebuah kehidupan. Tanah. Tanam apa di tanah saja dia tumbuh, karena di situ ada kehidupan. Coba tanam sesuatu atas batu, apa dia bisa tumbuh? Tanam sesuatu di atas meja ini, apa dia bisa tumbuh? Waktu kita bikin lapangan basket di depan untuk sekolah dan juga untuk gereja, untuk kaum muda remaja, dikala mereka ada punya acara sesuatu, ada beberapa pohon di situ harus ditebang. Saya berkata tebang saja dan cabut apa yang bisa dicabut lalu pindahkan ke tanah sebelah sana. Nah, saya lihat di situ pohon yang ditanam ada 4 pohon yang rusak, kebetulan juga 4 pohon lagi. Batangnya semua ditebang, daunnya semua, hanya bonggolnya yang dibawa. Saya bilang tanam situ, siram setiap hari, nah pasti dia tumbuh. Sekarang dia sudah bertumbuh. Tanah unsur kehidupan dan air. Bayangkanlah jika kita makan tanpa minum, busung perut. Laki-laki tapi kayak perempuan hamil 3 bulan karena busung perut. Inilah sumber kehidupan. Dia tidak saja memberikan hidup, tapi dia memberikan sarana penopang kehidupan itu. Karenanya dia berikan matahari, dia berikan udara yang segar, dia berikan tanah untuk kita bercocok tanam, menanam sayur, menanam buah-buahan dan menghidupi kita. Itulah sirkulasi kehidupan yang dia berikan pada kita. Dia berikan air. Betapa pentingnya air. Orang membeli rumah dia tanya lebih dulu, air di sini bagaimana? Kita tidak sekedar cari rumah, kita cari sarana untuk penopang kehidupan. Betapa dahsyat Tuhan yang kita sembah. Karenanya Rasul Paulus berkata kepada orang-orang di Athena, dalam Dia kita hidup. Dalam Dia kita bergerak. Bergerak lambang dari sebuah karya. Bergerak lambang daripada sebuah aktivitas. Bergerak lambang daripada usaha. Karena itu manusia harus bergerak. Manusia yang tidak bergerak dia tidak dapat rezeki. Karena itu dengan peluh di mukamu engkau makan rezekimu. Karena peluh itu gambaran dari sebuah gerakan. Anda diam-diam saja, Anda tidak berpeluh. Tapi kalau Anda bergerak, Anda bekerja, Anda mendapatkan rezeki. Peluh gambaran daripada sebuah kegiatan. Manusia harus bekerja. Karena manusia itulah makhluk bekerja. Dia tidak boleh cuma duduk nganggur-nganggur. Tidak boleh hanya merono mrene mangan wis mangan turu, wis turu merono mrene. Tapi dia mesti bergerak. Dia mesti cari pekerjaan. Dia mesti bangun pagi-pagi dan tidur larut malam. Dia tidak boleh jadi orang-orang yang santai. Karena itulah mengapa kita miskin, kita menderita, kita melarat. Kalau kita sungguh-sungguh bergerak, karena ayat ini berkata dalam Dialah kita bergerak. Dalam Dialah kita berkarya, haleluya. Kita minta Tuhan membantu kita. Walaupun kita cuma dagang kecil-kecilan, tidak apa-apa, berdagang terus. Dengan setia kau kerjakan itu. Saya beri jaminan 5 tahun kau beli seluruh kelapa gading. Haleluya. Tapi kalau kau kaya raya dan kau cuma hanya malas-malasan, saya percaya 5 tahun mendatang kau bangkrut kembali. Jadi orang miskin. Berapa banyak anak-anak kita sekarang ini yang cuma mau terima sesuatu warisan dari orang tuanya. Itu bagus. Tetapi berapa banyak anak-anak yang tidak mampu menerima warisan orang tua kembali jatuh miskin dan melarat. Saya berkata kepada 3 anakku bahwa papa tidak punya apa-apa untuk diwariskan pada kalian. Gedong ini punya gereja, bukan punya papa. Papa tidak bisa wariskan buat kalian. Sekolahlah. Belajar dengan betul, sekolah. Karena itu yang bisa saya berikan padamu saja. Kalau ilmu tidak bisa diambil orang, ilmu dibawa sampai ke lubang kubur. Karena itu bersekolahlah. Kutantang kau hari ini kawan-kawan yang sedang berkuliah, sedang belajar. Jangan ikut-ikutan orang.
Jangan ikut-ikutan orang mabuk dan teler-teleran. Singkirkan narkotika, singkirkan narkoba, singkirkan segala minuman keras. Pikirkan masa depanmu. Bangsa ini beralam tanganmu, dan pekerjaan Tuhan yang panjang ini juga ada pada pundakmu. Jangan teler-teleran. Jangan kelihatannya kayak batang lidi badanmu, sempoyongan ditiup angin. Mata cekung, pantat tepos. Berjalan dengan mantap seperti pahlawan menang perang. Haleluya. Lihat hari esok yang penuh dengan harapan. Dan kita semua harus hidup dengan gairah yang tinggi. Karena itu bergerak lambang dari sebuah pekerjaan. Kita harus berkarya. Kita harus berbuat sesuatu. Sekali lagi dengan peluh di mukamu, engkau makan rezekimu. Karena manusia adalah makhluk bekerja. Hanya dengan bekerjalah dia mendapatkan damai di hatinya. Hanya dengan bekerjalah dia mendapatkan kesehatan pada tubuhnya. Hanya dengan bekerjalah dia mendapatkan wibawa pada dirinya. Bayangkan lihat orang-orang yang tidak bekerja, ditertawakan orang, dihina keluarganya, dihina bininya. Bininya tiap hari ngoceh dan berkata, percuma aku menikah dengan kau. Udah 20 tahun jalan. Boro-boro ke Singapura, Ancol aja gak bisa. Tetapi kalau kau bekerja dengan betul, haleluya. Kau yang menghidupi binimu, menghidupi keluargamu, haleluya. Kau menjadi orang yang berwibawa dalam keluarga. Tidak usah dipuji-puji. Bini aja berkata setiap pagi, selamat pagi Tuan dan Paduka. Bayangkan, kau dipanggil Tuan dan Paduka. Tapi kalau kau tidak bekerja, pengangguran di rumah, bini yang kerja kasih makan kau, maka namamu tidak bukan Paduka yang mulia. Namamu saja dipanggil Sarjono. Sarjono bego. Udah Sarjono ditambahin bego lagi. Haleluya. Yang nganggur-nganggur di sini, yang gak suka kerja, angkat tanganmu hari ini dalam doa sebentar. Saya mau berdoa. Jangan cari-cari kerja. Selalu mau pingin kerjaan yang bagus dengan gaji yang gede, tapi ilmu gak seberapa. Mana ada? Ilmu gak seberapa, maka menunggui babi dalam cerita anak terhilang. Anak terhilang itu gak punya ilmu apa-apa, makanya tunggu babi lah kerjaannya. Mau lamar kerjaan orang nanya, ngerti apa? Bahasa Inggris? Enggak. Bahasa Cina? Enggak. Lalu ngerti bahasa apa? Enggak ada bahasa apa-apa. Tunggu babi. Ini zaman-zaman bermutu. Ini zaman-zaman sumber daya manusia. Kau tidak bisa menunjukkan mutu, kau tergeser. Dulu tinggal di Jakarta Pusat, tergeser ke Jakarta Timur. Dari Jakarta Timur tergeser ke Kalimalang. Habis Kalimalang tergeser ke Bekasi. Habis Bekasi tergeser ke Tambun. Habis Tambun mulak do tutarutung. Mulak do tutarutung artinya going back home to Tarutung. Itu bahasa Prancisnya. Bukan bahasa Prancis, bahasa Bataknya. Haleluya. Jadi jangan cari-cari kerjaan. Kalau kau tidak punya ilmu apa-apa, udah jadi tukang sapu aja sampai matimu. Tukang sapu saja. Kau kerja dengan betul dengan sapu itu. Kau bilang, Tuhan, memang ini salah aku, makanya aku jadi tukang sapu. Tapi tidak mengapa Tuhan, aku kerjakan ini dengan setia, dan kau pahalai aku. Siapa tahu dalam tempo 5 tahun ini, sementara menyapu-menyapu, aku mendapatkan ilmu tentang sapu lidi. Maka aku akan buka pabrik sapu lidi. Aku ekspor ke Jepang. Haleluya. Sudah tahu persekutuan PII? Apa persekutuan PII? Persekutuan Pekabaran Injil Indonesia. PII namanya. Persekutuan Injili Indonesia. Salah satu sekretarisnya itu teman dekat saya. Dia tadinya tukang sapu di gereja Bethel Indonesia Petamburan. Waktu saya sekolah di Petamburan tahun 68, dia tukang sapu dan mengepel gereja itu. Kami kawan-kawan bersaksi dan menginjili dia. Dia bertobat.
Dia sekolah penginjil. Dia naik sekolah PGA. Dia sambung terus. Sekarang dia orang bergelar. Dan dia menjadi salah satu staf dari PII. Tuhan mau angkat orang tidak susah cara. Tidak terlalu susah untuk Tuhan mengorbitkan seseorang. Asal kau mau berkarya. Asal kau mau bekerja. Jangan apa-apa senangnya cuma nada tangan. Jalankan les. Dijauhkan Allah gerangan. Kuanjurkan padamu orang yang jalankan les di rumahmu, tutup pintu rapat-rapat. Itu pemalas punya kerjaan. Orang rajin mah nggak begitu. Orang rajin mah dia punya kreasi tinggi. Dia pikir bagaimana roba batu jadi emas. Bagaimana roba tembok berumutan ini menjadi satu relief yang menarik. Dan ada air terjun. Dan tulis di sana ayat. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudaraku sekalian, mari kita berkarya. Karena Rasul Paulus berkata, dalam Dia kita hidup, dalam Dia kita bergerak, dan dalam Dia kita ada. Jangan mempermalukan Tuhan, karena Anda tidak bekerja. Anda bekerja, Anda mempermalukan Tuhan. Anda tidak bekerja, Anda mempermalukan Tuhan sebagai pencipta dari segala makhluk yang hidup. Dia Tuhan yang hidup, digambarkan dengan tunas yang muncul. Bukan saja dia hidup, dia memberikan kehidupan dan sekaligus sarana untuk menopang kehidupan itu. Yang kedua, Yesus tunas dari tunggul Isai, melambangkan dia Tuhan yang mencintai kerendahan hati. Dengar sekali lagi, Yesus tunas dari tunggul Isai, melambangkan ia Tuhan yang mencintai kerendahan hati. Tunggul dalam definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunggul adalah sisa pohon yang tertanam di dalam tanah pada saat ditebang. Jika sudah ditebang semua dan tidak lagi yang ditebang, maka sisa yang ada paling bawah dari pohon namanya tunggul. Tunggul itu bahagian dari pohon yang tertanam di dalam tanah yang sudah tidak bisa ditebang lagi. Berarti itulah yang paling bawah dari sebuah pohon. Apa yang paling atas dari pohon namanya daun. Apa yang paling atas daripada pohon namanya bunga. Apa yang paling atas dari pohon namanya buah. Makanya kalau orang teratas dibilang dia lagi naik daun. Orang itu lagi naik daun. Kenapa daun diberikan perumpamaan pada sesuatu jabatan yang tinggi? Karena daun itulah bahagian yang paling teratas dari sebuah pohon. Tidak ada orang yang naik, yang ada pangkat tinggi, orang bilang itu orang lagi mencapai tunggul. Karena tunggul itu lambang dari sesuatu yang paling bawah. Saya lalu ingat kepada apa yang sedang saya persiapkan sekarang. Bahwa Tuhan yang kita sembah dan kita layani adalah Tuhan yang mencintai kerendahan. Karena itu dia tinggalkan surga yang mulia. Kalau dia tidak mencintai kerendahan, dia tidak meninggalkan surga yang mulia. Meninggalkan segala kemuliaan, kemegahan sebagai Allah. Dalam Filipi pasal 2 Rasul Paulus menggambarkan dia yang adalah Allah. Tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang perlu dipertahankan. Dengar. Sebagai milik yang perlu dipertahankan. Dengar sekali lagi. Dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang perlu dipertahankan. Tapi dia menghampakannya. Mengapa? Karena dia mencintai kerendahan. Lalu taat sampai mati di kayu salib. Kita melihat bahwa dia mencintai kerendahan. Karena itu dia rela tinggalkan surga. Dan kita bersyukur untuk itu. Kerendahan merupakan baju dan jubahnya. Kerendahan merupakan sifat, watak dan karakternya. Karena itu jika kau berjalan dalam kerendahan, kau memiliki karakter dan wataknya. Tapi kalau kau mau berjalan dalam kecongkakan dan ketinggian hati, karakter iblislah yang kau miliki.
Karena memang iblis sejak mulanya sombong, ingin menyamakan diri dengan Allah. Karena itu dia dicampakkan keluar dari surga. Dan dia ingin menyebarkan ide itu kepada Hawa. Dengan kalimat, mana mungkin kau mati dikala kau makan buah itu, kau akan sama dengan Allah. Karena itu ide kesombongan itu disalurkannya kepada Hawa. Serunya Hawa terjerat. Hawa terkena suntikannya dan dia berkata, keren juga kalau gua sama dengan Allah. Terbukti dikala dia makan buah itu, jangankan sama dengan Allah, tapi menjadi sama dengan iblis. Dan dikucilkan keluar dari taman itu. Allah mengucilkan iblis dari surga. Maka sekarang Adam dan Hawa terkucil dari taman yang Allah tetapkan bagi mereka. Taman Eden bukan lagi menjadi bagian mereka. Ditaruhkan seorang malaikat dengan pedang terhunus, supaya mereka jangan kembali ke taman itu. Setan menyebarkan ide kesombongan untuk menjadi sama dengan Allah. Tidaklah terlalu untuk menuduh kita. Jika kau mengambil ide sombong, berarti jeratan iblis terjerat dalam dirimu. Marilah jadi orang-orang yang berjalan dalam kerendahan. Buat apa kita sombong hanya karena sebuah rumah yang kita miliki? Buat apa kita sombong hanya oleh karena sebuah mobil bermerek dan mentereng yang kita punyai? Baru pakai hak tinggi saja kita jalan udah miring-miring jalannya. Baru hak tinggi. Sedang orang yang punya pabrik sepatu biasa-biasa saja. Orang punya pabrik sepatu biasa-biasa saja. Sedang kau cuma baru punya hak tinggi satu aja udah jalan miring-miring. Dijauhkan Allah gerangan. Jadilah orang-orang yang rendah hati. Oleh karena Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang mencintai kerendahan. Ia lahir dalam keadaan hina. Susah apa bagi dia untuk lahir di istana Firaun? Susah apa bagi dia untuk pinjam istana Herodes? Susah apa bagi dia untuk pinjam istana Pontius Pilatus? Tapi dia lahir di kandang yang hina. Dia lahir dalam satu keluarga yang miskin. Keluarga tukang kayu. Dan saudara tahu tukang kayu kan keluarga sibuk. Keluarga tukang kayu itu keluarga bekerja. Karena itu dia lahir dalam keluarga yang senang bekerja. Jadi kalau Anda senang bekerja, Anda menjadi sahabat Tuhan. Tapi kalau Anda senang menganggur, Anda sahabat perusak. Jadilah sahabat Allah. Karena itu dia lahir dalam keluarga yang senang bekerja. Dia tidak lahir dalam keluarga pengangguran. Dia pilih kandang yang hina. Palungan menjadi tempat di mana dia dilahirkan. Kain lampin pembungkusnya. Dia berbuat itu oleh karena dia mencintai kerendahan. Dia disebut anak Daud. Bartimius menyebutnya Kristus anak Daud. Waktu dia lahir, Daud bukan orang yang jaya pada zaman itu. Yang jaya pada zaman itulah Kaisar Romawi. Yang jaya pada zaman dia datang menjadi anak bayi dalam palungan. Yang jaya adalah Pontius Pilatus. Karena itu dalam 12 pengakuan iman rasuli, pengakuannya berbunyi, lahir dan mati pada zaman pemerintahan Pontius Pilatus. Berarti Pilatus yang jaya pada saat itu. Tapi dia tidak malu menyandang predikat anak Daud, tunggul Isai. Isai adalah bapaknya Daud. Dan Daud adalah anak yang paling belakang daripada saudara-saudaranya. Anak yang paling bawah. Anak bawang, anak bontot. Karena pada waktu Saul datang ke rumah Isai memilih pengganti Saul, Samuel melihat anak-anak Isai keluar satu-satu, potongannya meyakinkan, semua meyakinkan. Allah berbisik kepada Samuel, bukan ini, semua ditolak.
Samuel bingung. Samuel bertanya, masihkah ada lagi anak padamu? Isai berkata ada, tapi tidak masuk hitungan. Masih terlalu muda. Ada di mana dia? Ada di ladang. Berarti Tuhan senang orang-orang yang bekerja. Kenapa si kakak yang tua ada di rumah? Mestinya dia mengambil alih pekerjaan orang tua. Memang kakak yang nomor satu tuh, anak yang nomor satu selalu mengambil alih pekerjaan orang tua. Masa si bontot yang mengambil pekerjaan itu? Kan ini terbalik. Si bontot namanya juga mesti ada di pangkuan ibunya. Si bontot namanya juga mesti ada di ketek mamanya. Si bontot namanya juga mesti ada di samping ibunya. Loh kok si bontot ada di ladang ambil alih pekerjaan keluarga. Sedang kakak-kakaknya yang tua hanya di rumah merono merene mangan wis mangan turu. Panggil katanya. Makanya sekali lagi saya berkata, Allah senang bersahabat dengan orang-orang rajin. Allah senang bersahabat dengan orang-orang yang mau bekerja. Orang nganggur tidak jadi sahabat Tuhan. Makanya si penganggur-penganggur di rumah itu tidak dipilih seorang pun. Walaupun potongan ada, jahitan ada. Yang dipilih si bontot, yang ambil alih pekerjaan keluarga. Ada di ladang sedang menggembalakan kambing domba bapaknya. Karenanya menghadap Saul dia bilang begini, tuanku, tidak usah pakai baju kebesaran tuanku untuk berperang ini. Ini baju nggak cocok. Aku pakai aja jalannya udah susah. Bisa-bisa aku mati bukan dibunuh. Goliat dimati dibunuh baju tuanku. Aku tidak perlu yang begini. Tuan, ini lihat alatku. Dia tunjukkan alih-alihnya. Dia bilang, tuanku yang begini bunuh singa, yang begini bunuh beruang, yang begini bunuh serigala. Masa Goliat lebih dahsyat dari singa, tuanku? Lah kalau yang begini bunuh singa, apalagi Goliat? Gecel kecil. Karenanya begitu Daud turun menghadap Goliat, Goliat ketawa. Ya ABG, anak baru gede, mau lawan aku. Goliat lagi ketawa-ketawa, batu udah jatuh di jidat. Plak, innalillahi wa inna ilaihi rojiun, alias koit. Mampus. Apa rahasianya? Dia bilang begini, kau datang padaku dengan pedang dan lembing, tapi aku datang padamu dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Karenanya Tuhan pilih Daud, kawan yang senang bekerja. Datanglah Daud, anak yang paling bawah dari silsilah keluarga. Sama kan dengan Tunggul. Tunggul itu kan paling bawah kan. Daud udah paling bawah dah. Makanya Yesus senang memakai anak Daud. Masa iya turunan Isai itu cuma Daud? Ada yang lain. Kenapa Tuhan Yesus tidak pakai nama yang lain dari antara anak-anak Isai? Tapi senang Daudnya saja. Sedangkan Daud pada waktu dia lahir, itu gak kenamaan. Turunannya gak dikenal orang. Cuma dalam bentuk monumen-monumen doang. Ini kuburnya Raja Daud. Cuma paling-paling begitu. Udah tergeser. Gak dikenal. Tapi dia senang disebut tunas dari Tunggul Isai. Mengapa? Karena dia senang kerendahan. Dia tidak senang mengkhotbahkan saja. Dia khotbah tentang kerendahan. Yang ketiga dan yang terakhir. Tapi tunggu dulu, yang kedua belum selesai. Masih ada sedikit lagi. Haleluya. Karena Yesus berjalan dalam kerendahan hati, karena itu Allah sangat meninggikan dia.
Karena itu 3 ketinggian nampak dalam bacaan hari ini. Hal yang pertama ayat 4, Yesaya 11. Ayat 4 berkata, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Bayangkan, karena ia mencintai kerendahan, maka ia diberikan jabatan sebagai hakim. Karena dia datang sebagai bayi yang lemah, dia akan datang sebagai hakim pada kali yang kedua. Dan dia akan menghakimi semua orang dengan kejujuran. Tidak ada unsur KKN dalam penghakimannya. Duit dan tumpukan apapun tidak akan merubah keputusannya. Karena dia tidak bertindak berdasarkan apa kata orang, tapi apa katanya sendiri. Jadi kita lihat bahwa dia pilih kerendahan. Allah meninggikan dia sebagai hakim. Siapa yang akan jadi hakim pada akhir zaman nanti? Kristus. Siapa akan jadi hakim di akhirat? Kristus. Kenapa sampai dia diberikan jabatan tertinggi hakim? Orang hidup dan orang mati. Karena dia pilih kerendahan. Coba kalau dia pilih ketinggian, boro-boro mau jadi hakim, jadi ketua RT aja belum tentu bisa. Jabatan yang kedua yang dia beri, raja di raja. Ayat 6-9 dalam bacaan Yesaya 11. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan mengiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Bapak Ibu sudah bisa bayangkan satu tempat seperti ini? Sekarang kita melihat saling membunuh di antara sesama hewan. Singa makan kambing dan domba. Serigala menerkam dengan buasnya binatang-binatang lemah lainnya. Tapi ayat ini berkata, kambing dan domba akan duduk tenang di samping serigala dan singa. Anak-anak yang lepas susu, artinya sudah tidak menyusui lagi, akan mengulurkan tangannya ke lubang ular tedung dan tidak mendatangkan bahaya. Zaman apakah gerangan itu? Zaman di mana Kristus menjadi raja 1000 tahun di bumi ini. Kedamaian dan ketenangan. Orang-orang pun tidak punya niat jahat, karena pengenalan akan Tuhan memenuhi semua orang seperti air lautan menutupi dasar bumi. Apakah masa ini masa di mana seseorang menjadi raja, pemerintahannya begitu dahsyat sampai keamanan berlaku di antara sesama binatang, keamanan berlaku di antara manusia, keamanan berlaku di seluruh bumi, sehingga orang begitu senang hati. Bahkan dikatakan di salah satu bagian Alkitab yang lain, orang yang mati pada usia 100 tahun dianggapnya mati muda. Oleh karena semua tenang dan tentram. Tidak ada pencuri, tidak ada perampok. Cara tutup berubah jadi gereja. Polisi nganggur, ikut SOM, ikut SAM, ikut SEM, dan ikut SIM. Karena tidak ada kejahatan, kebaikan semata melanda bumi. Oh, hari yang mulia itu sedang ada di depan kita. Seorang yang akan dimuliakan sebagai raja di raja. Siapa orang itu? Sebutkan namanya. Siapa orang itu? Yang keras. Siapakah orang itu? Haleluya. Dia akan datang sebagai raja di raja. Pemerintahannya begitu menyenangkan, luar biasa. Hatiku rindu untuk ada pada hari itu. Adakah engkau juga rindu? Haleluya. Yang ketiga dan yang terakhir, Yesus tunas dari tunggul Isai, melambangkan ia Allah dalam bentuk manusia.
Tunggul Isai berbicara perihal keturunan manusia. Kalau tunas dari mangga adalah namanya keturunan mangga. Tunas dari rambutan namanya keturunan rambutan. Tunas dari cabai namanya keturunan jenis cabai. Tunas dari Isai berarti keturunan manusia. Dia disebut anak Allah dan dia disebut anak manusia. Dia bukan manusia 50-50, 50% Allah dan 50% manusia. Enggak begitu. Dia 100% Allah dan 100% manusia. Kepribadian Allah dan manusia berpadu dalam dirinya. Karena itu hikmat Allah ada dalam dirinya. Kalau kita baca ayat 2, dikatakan dalam ayat 2 dari Yesaya 11 tadi, roh Tuhan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan ada di atas Yesus Kristus. Roh Allah, gambaran dari Allah sendiri karena Allah itu roh, ada dalam dirinya. Karena itu tidak susah bagi dia untuk membaptiskan setiap orang percaya dengan Roh Kudusnya. Dia berhikmat. Amsal 3 ayat 19 dan 20 berkata, dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya laut, langit, dengan pengetahuannya air samudera raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Hikmat dan pengertian yang menciptakan bumi ini. Hikmat siapa? Hikmat Allah. Bumi diatur dengan begitu cermatnya karena sebuah pengertian yang tinggi, dalam dan luas. Pengertian siapakah? Pengertian Allah yang begitu, kata Alkitab, ada di atas Yesus Kristus. Berarti dia Tuhan dalam bentuk manusia. Kepribadian Allah dan kepribadian manusia berpadu dalam dirinya. Lewat apa yang tergambar bahwa dia Allah yang kudus. Ayatnya menggambarkan pasal 11 tadi ayat 3. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ya, tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Ayat 3a berkata, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Berarti betapa kesalehan. Kesalehan itu bahagian karakter Allah. Ada di atas dia. Turunan Isai, tunas dari tunggul Isai. Dia berjalan dengan iman. Karena ayat 3b, kalimat terakhir ayat 3 berkata, ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Itu berarti ia tidak terpengaruh berdasarkan nasihat seorang manusia. Ia tidak terpengaruh karena keputusan seorang raja, seorang ratu, seorang pemimpin dunia. Dia tergantung kepada keputusannya sendiri. Dan yang terakhir, dikatakan di situ bahwa ia adalah pusat pujian dan penyembahan dari segala sesuatu. Filipi 2 ayat 9 dan 10 berkata bahwa itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus Kristus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah yang adalah Bapa. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita datang di dalam doa. Nyanyi bersama saya, katakan Yesus terbesar. Katakan dia cintaku. Katakan dia tak berubah. Haleluya.